Karena kalau pelayanan itu penuh tekanan ya. Lagu yang powerful tuh gini, yang keluar dari firman. Isinya dulu yang diperbaiki. Gitu. Baru kemasannya nanti kita upgrade. Wow, keren banget. Siapa nih yang gak kenal dengan Franky Kunchoro? Halo semuanya. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Shalom, selamat malam sahabat curhat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami di acara podcast curhat bersama dengan New Life. Pada malam hari yang luar biasa ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yang punya kisah hidup yang sangat menarik dan menginspirasi kita, di mana beliau sebenarnya sama sekali tidak punya pengalaman di bidang pelayanan. Namun saat ini beliau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk menjadi penyembah Tuhan yang wow banget ya. Siapa nih yang gak kenal dengan Franky Kunchoro? Halo semuanya. Sampai gak sabar. Baik, karena sudah tidak sabar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya tanya. Siap. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, masih hidup. Oh. Sukacitanya hidup, pengharapannya hidup, kreativitasnya hidup. Kerennya luar biasa. Segala sesuatunya hidup ya, karena tadi malam kita juga baru saja ngadain konser rohani bersama dengan Franky Kunchoro, Intimate Worship Night bersama dengan Franky Kunchoro. Memang suasananya semuanya hidup. Puji ya Tuhan. Luar biasa banget. Iman-iman yang sudah kering, roh yang sudah rasanya lelah, letih, lesu, dan berbeban berat kembali dihidupkan, kembali mengalami pemulihan dan kesegaran. Nah, padahal nih yang kita tahu sebenarnya kan nggak punya pengalaman sama sekali di bidang teologi ya, betul ya? Lulusan dari desain grafis. Ya, kata orang kan jaka sembung bawa oh bukan ya. Saya lulusan SAJ. Oh, SAJ. Sekolah Alkitab Jalanan. Dan diawali bukan sebagai seorang worship leader loh, tetapi sebagai seorang drummer gitu ya. Pernah jualan foto keliling, album foto keliling. Pernah. Nah, pernah gagal membangun usaha sebanyak 6 kali saja. Boleh diceritakan sedikit nggak sih gimana sampai akhirnya bisa terjun ke dunia praise and worship dan dipakai Tuhan luar biasa? Jadi aku tuh pertama kali melayani di gereja. Ya sebenarnya seperti pada anak sekolah minggu, anak remaja pada umumnya sebenarnya, dimana karena kebetulan papi mami udah memang mereka pelayanan di gereja dan luar biasa dipakai Tuhan juga. Pasti anak-anaknya diceburin lah, gitu. Jadi di sekolah minggu ya saya ikutan pelayanan yang dari mulai Asher dari sekolah minggu itu. Sekolah minggu gitu. Nah, baru mulai SMP mulai belajar alat musik. Alat musik pertama aku belajar kebetulan drum. Pertama kali itu. Dan memang tertariknya di drum ya awalnya. Rasanya paling seru aja gitu loh. Waktu itu yang ngerasa. Waktu aku belajar drum pertama kali itu ngomong sama guru les drum yang itu guru yang memang biasa ngajarin anak-anak di gereja lah. Nah aku ngomong, Pak saya mau belajar main drum, diketawain sama dia. Kamu serius mau belajar main drum? Kamu bisa kayak kakak kamu gitu? Ya nggak tahu sih. Coba aja. Ya, tapi puji Tuhan, sekalipun awalnya direndahkan, tapi habis itu ya Tuhan kasih banyak kepercayaan lah. Mulai main drum gitu. Dan akhirnya kelas berapa itu? Itu kelas 2 SMP. 2 SMP. Baru mulai SMA mulai singer, mimpin pujian. Nah di sana tuh mulai. Nah momen-momen itu mulai dikit-dikit bikin lagu. Memang sudah mulai menciptakan lagu ya. Menciptakan lagu. Tapi berdasarkan pengalaman. Ya pengalaman ya benar-benar
waktu itu ya anak-anak pada zaman itu mah perenungannya menurut aku nggak sedalam sekarang ya. Sekarang ini kan enaknya kan banyak referensi gitu, tapi kadang-kadang kurang orisinil aja. Karena tanyanya ke ChatGPT gitu kan. Bener. Nah waktu itu kan nggak ada mau tanya kemana gitu. Jadi kita kadang-kadang cuma dengerin firman, perenungan sehari-hari, dan akhirnya keluarlah kata-kata yang sederhana-sederhana. Udah itu jadi lagu. Semuanya bermula dari sesuatu yang nggak ada secara manusia, nggak ada yang dibanggakan jujur aja. Tapi Tuhan tuh ngelihat loh benih-benih kecil yang kita mau kerjakan gitu. Jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil. Nah saya memulai itu baru ketika kuliah, mulai aktif lebih banyak lagi bikin lagu, tetap pelayanan main drum sampai akhirnya jadi pemimpin pujian kembali. Lucu jadi pemimpin pujian kembali tahun 2001 kalau nggak salah. Itu gara-gara gereja lagi kekurangan pemimpin pujian. Gara-gara kurang orang ya, gara-gara nggak ada yang lain gitu. Kesannya jadi kayak pemain cadangan gitu ya. Ki, kamu bisa nggak? Ya dulu pernah sih mimpin pujian. Udahlah, coba lagi ya. Dan pertama kali mimpin pujian yang dahsyatnya ini, itu tahun 2000. Ini aku flashback ya, tahun 2000. Aku tuh pernah ada di satu acara menemani seorang hamba Tuhan namanya Frankie Siombeng. Jadi aku udah kenal dia lama. Temenin dia pelayanan aja, dan aku cuma berdiri di kanan stage dan nggak info apa-apa, cuma benar-benar nemenin aja. Waktu itu ada lagu yang sangat dikenal di era itu, judul lagunya itu Sejauh Timur dari Barat. Oh ya. Dan ketika lagu itu dinyanyikan, disambung sama lagu Sungguh Indah Kau Tuhan, Sungguh Indah Kau Tuhan. Dua lagu itu sangat populer di zamannya. Nah, saya ngelihat banyak sekali anak-anak muda yang dijamah sama Tuhan. Itu di sebuah universitas di Surabaya namanya Wijaya Kusuma. Saya nggak pernah lupa di auditoriumnya itu. Karena saking berkesannya. Saking berkesannya. Waktu itu saya cuma nangis. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan pakai juga aku. Kalau Tuhan bisa pakai Frankie yang di sana, Tuhan juga bisa pakai Frankie yang di sini. Kan sama-sama Frankie. Dia si Hombeng, saya Kuncoro. Cuma nangis. Tapi ternyata Tuhan itu dengar seruan kita. Jadi ini pesan yang sederhana. Sekarang kita lagi mulai, tapi pesan yang sederhana. Jangan pernah remehkan sekalipun kau cuma rindu. Tuhan itu menangkap kerinduan kita jadi sebuah kenyataan yang besar. Dan akhirnya 1 tahun setelah itu, ketika gereja kekurangan WL, saya memimpin pujian pertama kali kembali di ruangan yang sama. Di Universitas Wijaya Kusuma. Merinding bro gara-gara gereja waktu itu bikin penjangkauan, penginjilan ke anak-anak mahasiswa. Dan gak tahu kenapa, pertama kali jadi di ruangan yang sama, di jam yang sama, ternyata Tuhan kembalikan saya untuk bisa melayani kembali sebagai seorang pemimpin pujian. Ya setelah itu udah proses, banyak bikin lagu. 2005 bikin album yang pertama bersama dengan band saya namanya Live 3. Dan akhirnya bersama dengan Live 3 kita rilis 4 buah album. Dan setelah itu terlibat di project gereja lokal di mana saya jadi produsernya di sana. Di gereja lokal di mana saya ditempatkan di Surabaya. 3 album waktu itu saya pegang di gereja. Dan akhirnya baru 2017 akhirnya bikin album solo. Dan sampai hari ini sudah ada 4 album solo. 4 album solo ya. Gitu. Ya perjalanan cukup panjang sih. Ya, tapi sangat luar biasa. Jadi itulah awal mulanya seorang Frankie Kuncoro bisa menemukan panggilan di dalam kehidupan. Kalau boleh tahu siapa sih sosok yang paling berperan penting dalam pelayanan musiknya seorang Frankie Kuncoro? Pasti papi mami saya lah. Karena mereka orang yang mereka penyembah yang asli. Itu banyak orang cuma melayani di atas panggung tapi nggak punya kehidupan penyembahan setiap hari. Tiap pagi itu saya dibangunkan dengan alarm. Alarmnya dalam bentuk nyanyian yang kenceng dari papi mami saya ketika nyembah pagi hari. Jam 5, jam 4 mereka bangun, mereka nyembah Tuhan. Itu kedengaran di kamar saya, kenceng banget gitu. Dan itu jadi alarm saya. Tanpa saya sadar itu ternyata menjadi sebuah benih seorang penyembah yang tertular kepada saya. Karena saya ngelihat papi mami saya, mereka hidup sebagai seorang penyembah dan bagaimana proses hidup mereka dan bagaimana mereka ngalamin terobosan juga dalam hidupnya. Benar-benar cuma dimulai dari lutut yang menyembah itu. Inspirasi terbesar ya pasti dari papi mami saya gitu.
Ya, yang kedua, inspirasinya jujur ya, saya bertumbuh itu dengan awal-awalnya benar-benar dengan musik-musiknya Pak Niko, IR Niko. Papi mami saya puternya kaset, zaman itu kan kaset itu terus. Ya tapi bener loh, gara-gara saya denger awal di sana, saya sekarang ada beberapa lirik, ada beberapa melodi yang mirip-mirip. Ini Pak Niko banget ini. beneran itu Pak Niko banget. Saya sampai suatu kali bayang, ini kalau Pak Niko yang menyanyikan, wih, dapat banget nih lagunya. Jadi gitu, ya inspirasi setelah itu ya ada tentunya dengan ketika saya bertumbuh, ya pasti musik-musik yang lebih kontemporer. Saya cukup luas sih sebenarnya kalau ngomong inspirasi itu macam-macam, ya musik rohani ada, sekuler juga ada, cukup luas dan berbagai macam genre, gitu. Ya setelah itu ya udah pasti inspirasinya Bang Frankie, Kak Sidney, udah pastilah mereka yang menginspirasi Pak Bilar Kauntu. Ada lagi satu penyembah yang luar biasa banget. Mungkin sekarang orang nggak banyak kenal, tapi di zaman itu well known banget tuh, namanya Ken Hendry. Dia kalau udah spontaneous worship tuh, menyembah spontan tuh sampai kayak jadi lagu baru itu luar biasa banget ketika di atas ketika dia melayani itu. Jadi itu menginspirasi saya sampai hari, dan masih banyak lain. Kalau ngomong inspirasi sih banyak banget. Ya, luar biasa banget ya ternyata ya. Banyak lagu ciptaan-ciptaan Pak Frankie yang keren banget dan mengena banget langsung ke hati gitu ya. Seperti lagu Kemenangan Terjadi di Sini, Sekali Yesus Selamanya Yesus, Mengikut Yesus, Yesus Hanya Kau Yang Kuandalkan, Hati Yang Hancur. Itu bener-bener kayaknya relate banget gitu sama kita gitu. Boleh tahu nggak sih gimana sih proses terjadinya sampai lahirnya sebuah karya yang begitu dahsyat itu? Apakah ini pengalaman pribadi kah? Atau refleksi dari firman kah? Atau dari mana ini asalnya? Pasti pertama itu seringkali saya dapat lagu itu gara-gara pengalaman ya, yang sedang saya alami itu yang saya tuliskan. Ya, lagi ngalami ketakutan, akhirnya keluarlah lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Itu pengalaman, semua dari pengalaman. Pengalaman bagaimana Tuhan berbicara banyak, dan saya banyak bodohnya sebenarnya, jujur aja. Tapi Tuhan kasih banyak kesempatan yang baru, muncullah lagu seperti Hati Yang Hancur, Sekali Yesus Selamanya Yesus. Di situ kan ada liriknya, karena kasihnya sekarang ku ada. Itu kan ada liriknya bicara benar-benar, karena aku tuh banyak sekali tuh kalau ngomong mengecewakan Tuhan sih gitu. Tapi mengecewakan Tuhan banyak banget gitu, dan tapi Tuhan tetap sayang ya gitu. Makanya nggak ada alasan tuh aku nggak cinta Tuhan lebih lagi gitu. Makanya itu statement iman gitu. Jadi lahir benar-benar dari pengalaman. Tapi yang kedua lahir dari perenungan. Ketika baca firman, kok ayat ini bicara kuat ya. Nah dari firman akhirnya jadi lagu. Kadang-kadang mix sih antara pengalaman dan perenungan. Karena di waktu yang sama kadang-kadang lagu yang powerful tuh gini, yang keluar dari firman. Karena cuma firman Tuhan yang punya kuasa. Iya. Betul. Karena kalau kita cuma modal pengalaman doang, lama-lama jadi lagu curhat doang. Iya, betul banget. Modal perasaan gitu enggak. Dan nggak punya kuasa ya. Kuasa itu karena ada kebenaran. Kebenaran. Dan cuma kebenaran yang memerdekakan. Gitu. Yep. Jadi memang kita harus dalam secara firman. Aku sekarang ngerasa banget, wah ini gara-gara Tuhan yang ceburin deh pasti. 2000 terutama waktu pandemik tuh. Waktu pandemik itu justru di momen-momen seperti itu tiba-tiba aku diundang sama satu gereja lokal, dan akhirnya beberapa sermon yang aku sampaikan itu ternyata memberkati banyak orang. Gitu. Sebelumnya aku lebih banyak ngajar sih, dan di area praise and worship. Khotbah masih bisa dikatakan waktu itu masih ngertinya dikit banget beneran gitu. Nah gara-gara diceburin banyak sama Tuhan, dibukakan banyak pintu pelayanan, mau nggak mau kan mesti banyak ngeruningin firman. Susah loh, jujur aja menyampaikan firman itu susah. Beda sama main pujian, bukan aku ngomong satu lebih gampang atau lebih susah, tapi gimana juga menyampaikan firman itu susahnya gini. Setiap statement yang kita katakan itu harus ada pondasi firmannya. Nggak cuma bisa modal kayak cuma pengalaman pribadi terus kita jadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Betul. Nggak bisa. Subjektif gitu banget jatuhnya. Subjektif jadinya. Nggak, harus biblical. Dan gara-gara itu saya cari, dasar firmannya mana? Nah, gara-gara banyak perenungan itulah
yang membuat akhirnya lagu-lagu justru yang banyak saya melahirkan ya lagu-lagu yang baru gitu. Jadi akhirnya banyak lagu yang saya tulis dalam maknanya lebih dewasa, lebih mature gitu. Karena nggak salah dengan lagu-lagu yang bicara mujizat, by the way, pertolongan Tuhan. Tapi I think kita jangan berhenti di situ tuh. Ya. Kitanya juga harus bertumbuh ya. Semalam baru saya ngobrol sama satu teman, ini menarik kata-kata ini. Jangan cuma tulis lagu yang menina-bubukkan orang-orang, minta mujizat, minta. Padahal Tuhan itu kalau memberkati kita dalam banyak hal, kasih kesempatan kita masih hidup, mempercayai kita segala sesuatu, tujuannya apa? Supaya kita ini tambah dewasa, tambah cinta sama Tuhan, tambah serupa dengan Dia, melakukan panggilan yang Dia mau. Makanya akhirnya muncullah lagu-lagu yang lebih mature, mengikut Yesus. Di mana momen dewasanya? Melepaskan hal. Itu nggak enak. Aku berkurang, Yesus bertambah. Bukan lagi cuma rindu mujizat. Itu lahir dari perenungan tuh. Itu. Jadi yang kedua perenungan, yang ketiga itu karena referensi. Kita sangat butuh input itu menentukan output. Kalau kita nggak mungkin gini, nggak mungkin kalau kita tiap hari denger jazz tiba-tiba nyanyinya dangdut. Contoh kayak gitu. Betul. Input menentukan output gitu. Jadi apa yang kita dengar itu akan memperkaya kita. Dan mempengaruhi kemudian luarannya ya akan seperti apa. Ini jujur ya. Lagu Sekali Yesus Selamanya bagian ini. Itu linknya dari mana sih? Yovie Widianto. Aku tuh suka lagu Yovie. Karena sampai ke ya kan? Yovie. Aku tuh suka penulis Indonesia yang aku menginspirasi itu Yovie, Ahmad Dhani, aku Glenn Fredly, Tulus bagus banget kalau bikin lagu. Ya mereka ini yang inspiring ya. Kalau ngomong karena laguku tuh sangat Asian pop banget sih, gitu. Dan mereka cukup mewarnai. Aku juga terinspirasi sama lagu-lagu Mandarin. Korea nggak terlalu, aku lebih Mandarin. So karena waktu aku SMP, pulang sekolah kerjanya nongkrong di toko kaset Mandarin. Aku nggak pernah lupa. Jadi dengernya Andi Lau. Sampai sekarang aku masih suka Jaicho aku suka banget. Itu menginspirasi. Jadi kita mesti banyak referensi. Diperkaya dengan itu kan mengeluarkan kekayaan kita baik secara lirik maupun secara teknik musikal melodi segala macam. Yang terakhir sih dibutuhkan kesempatan. Maksudnya gimana? Jangan takut untuk memperkenalkan lagu Anda dan minta orang-orang untuk kasih feedback. Karena kalau pengen lagu kita memberkati banyak orang ya harus tanya dong, menurut kamu lagu aku gimana? Semakin kita mendapatkan banyak feedback, itu akan membuat lagu-lagu kita jadi semakin semakin tajam, semakin kuat, semakin bermakna, semakin bisa memberkati banyak orang tentunya. Saya seringkali pendengar pertama lagu saya adalah istri saya. Aku kalau tiap kali nulis lagu baru selesai langsung istriku langsung, what do you think? Kasih review jujur ya. Ya istriku jujur, orang jujur. Dulu kritiknya habis, tapi sekarang puji Tuhan. Istriku sama, lagu kamu sekarang enak-enak, puji Tuhan. Habis itu saya dengerin ke band saya, what do you think? Saya coba bawain gini, what do you think? Habis itu saya sering kali lihat. Jadi intinya kita butuh banyak kesempatan untuk mempresentasikan karya. Apalagi sekarang udah ada sosmed, nggak apa-apa lah orang kritik. Jangan semua kritiknya, jangan cuma dipuji-puji, kita butuh feedback juga. Benar, supaya bisa terus bertumbuh. Benar, feedback itulah yang membuat kita jadi lebih baik. Jadi 4 hal sih, dia bicara pengalaman, perenungan, referensi, dan kesempatan. Gitu. Luar biasa. Banyak sekali ya worship leader yang kita jumpai, mereka bisa menyanyi, punya skill gitu tapi quote unquote mereka ternyata nggak bisa menyembah gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan seorang Franky Kunchoro? Di samping skillnya juga ada, tetapi juga ketika menyembah itu benar-benar bisa mengangkat gitu ya, membawa semua
untuk merasakan hadirat Tuhan? Penyembahan itu harus dimulai dari pengenalan. Karena gimana kita bisa menyembah Tuhan, gimana kita bisa menghormati Tuhan, gimana kita bisa mengingini Tuhan, gimana kita bisa percaya sama Tuhan, Tuhan akan berkarya yang luar biasa kalau kita nggak kenal Dia. Itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa semakin dalam pengenalan kita sama Tuhan, semakin dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Itu. Jadi semua harus dimulai dari pengenalan dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan itu kadang-kadang ya namanya manusia seringkali harus melewati lembah sih, lembah kekelaman baru kenal Tuhan. Momen kita di dalam gelap kita akan kenal Tuhan itu terang. Di dalam ketakutan kita akan kenal Tuhan itu ketenangan kita. Di dalam kekurangan kita akan kenal Dia Jehovah Jireh yang menyediakan. Jadi kita mesti kenal Tuhan secara personal. Dan pengenalan itu sesuatu yang nggak bisa diwakilkan. Betul. Jadi pertama, ya kalau orang-orang merasa diberkati, kunci pertama kenali Tuhan lebih lagi dong. Jangan cuma tahu tentang Tuhan, kenali Tuhan. Yang kedua, hidupilah penyembahan, jangan cuma nyanyikan penyembahan. Saya seringkali ngomong gini nih, mengatakan cinta sama menghidupi cinta itu beda loh. Ya kan? Itu ternyata kalau cuma kuncinya. Ngomong cinta mah gombal aja semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Tapi menghidupi cinta, bagi yang udah menikah tahu banget, menghidupi cinta itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh pengertian, butuh kedewasaan, butuh hadiah. Wah, butuh macam-macam tuh banyak. Gak cuma ngomong doang. Janji nikah sama menghidupi pernikahan beda banget. Beda banget. Gitu. Nah, jangan cuma katakan atau nyanyikan penyembahan setiap pesan yang ada, tapi hidupilah. Karena penyembahan yang hidup itu terjadi kalau kita menghidupi penyembahan. Penyembahan jadi hidup kalau dihidupi. Nah itu quote-nya tuh. Penyembahan jadi hidup kalau dihidupi. Penyembahan jadi hidup kalau penyembahan yang hidup lahir dari kehidupan. Bukan lahir dari kemampuan. Bukan lahir dari penguasaan lagu, tapi penyembahan yang hidup lahir dari kehidupan. Jadi kalau kita ngomong kita memang cinta Tuhan, hidupilah dulu cintamu sama Tuhan. Kalau kita ngomong bahwa Tuhan yang kudus, kekudusan yang memenuhi, kayak kemarin kita nyanyi And the angels cry, holy forever, itu kan. Aku ngalamin bener-bener bagaimana Tuhan itu menguduskan hidupku. Dari pikiran yang cemar, dari perkataan yang cemar, hati yang cemar, dikuduskan dengan luar biasa. Jadi ketika menyanyikannya, bukan cuma nyanyi, tapi keluar dari kehidupan yang dikuduskan. Jadi itu benar-benar itu yang powerful. Ya. Yang ketiga nggak bisa dipungkiri bahwa kita butuh namanya kedalaman firman sih. Pengenalan akan Tuhan, tapi juga kedalaman firman. Karena semakin kita ngerti firman, semakin kita akan menyanyikan sebuah lagu itu tuh dengan sudut pandang yang berbeda banget. Sudut pandang yang biblikal banget gitu loh. Itu yang membuat aku tuh berbeda. Oh, aku baru ngerti ternyata kalau menyembah itu tuh dengan iman sama tanpa iman itu beda. Gitu contoh. Kita mesti ngerti kebenaran. Jadi ketika menyanyikan itu, aku tahu dasar pondasi firmannya dari mana. Itu beda. Yang terakhir ini, kita juga mesti punya kemampuan. Gitu. Kemampuan secara kepemimpinan, juga kemampuan secara musikal. Ya, seringkali kan jadi WL itu tuh kita harus punya kemampuan berkomunikasi. Itu dilatih sih, skill itu sesuatu yang dilatih. Kayak kemarin aku seringkali itu suka joke kan kadang-kadang. Saya dikasih waktu sampai jam 12. Ya kan, itu kan orang suka ketawa semua gitu. Kita bisa lihat orang-orang excited dan segala macam. Itu kan skill berkomunikasi. Itu. Dan itu perlu jam terbang juga, perlu jam latihan, terbang, ya, gitu perlu belajar. Perlu belajar dan kita perlu akhirnya menemukan jati diri kita. Itu takes time. Intinya gini, dari mau menjadi mampu, mampu menjadi mahir. Nah itu takes time untuk melatihnya. Gitu. Musikalitas sangat perlu. Kita jangan cuma ngerti bidang di mana kita, jangan cuma menguasai bidang kita, tapi kuasailah juga bidang teman-teman yang lain, supaya ketika kita ngomong kita nyambung. Sebagai seorang WL, aku mesti ngerti paling enggak, oh ini namanya suara drum. Drum itu apa aja sih elemennya? Nggak perlu bisa main, tapi ngerti prinsipnya, ngerti cara. Oh, kalau lagu tuh mau lebih naik suasananya, oh drumnya tuh bunyinya gini, yang dipukul itu
oh kick drumnya, oh yang di ini tuh, oh untuk nganter itu, untuk masukin momen kayak gini nih, oh ternyata butuh dipukul namanya simbalnya. Nah itu butuh dipelajarin tuh. Nggak perlu bisa main, tapi perlu bisa menyanyikannya. Bisa lah ngomong sama pemain, bisa nggak kamu sebelum momennya turun, kamu nggak perlu tahu itunya apa, tapi drummer kan ngerti. Daripada kita ngomong, lu mainnya yang keren dong, keren itu gimana gitu kan, yang asik itu gimana. Kita kan seringkali pakai bahasa-bahasa yang susah dimengerti. Kalau kita mau bermain dalam sebuah tim, kita mesti ngerti teman-teman kita itu ngapain, apa yang mereka lakukan. Karena namanya pelayanan itu sebuah teamwork gitu. Jadi kita perlu untuk mengerti bidang-bidang yang lain, kita menguasai. Jadi butuh namanya kemampuan. Luar biasa banget ya kehidupan seorang Franky Kunchoro yang sangat sibuk banget juga di satu sisi karena banyak banget yang nungguin jadwalnya. Sibuknya luar biasa, penggemarnya banyak, dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tapi juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, masih mau belajar banyak. Harusnya. Itu gimana cara bagi waktunya ya? Pasti gini, yang pertama itu gini, aku rasa hidup itu harus dimulai dari tidur yang cukup. Itu kunci. Berapa jam dalam satu hari? Minimum? Ya nggak mesti, tapi maksudnya gini, aku selalu menjaga itu paling nggak jam 9-10 udah tidur. Itu udah dijaga, karena tidur nggak cukup semuanya berantakan. Agenda semua akan berantakan. Gitu. Karena itu biblical banget. Jadilah petang, jadilah pagi. Malam mesti beres supaya pagi jadi produktif. Jadi apalagi kalau di rumah kan anak-anak jam 8 udah harus naik ke kamar. Jadi aku harus temenin mereka, aku ikutan akhirnya ketiduran juga karena mereka udah tidur. Nah kalau lagi di luar kota gini, biasa makanya aku tuh kalau sudah selesai pelayanan, aku mesti langsung nggak mau lagi ada acara nongkrong, langsung balik ke kamar istirahat. Gitu. Jadi pertama harus kualitas istirahat. Nah, yang kedua tentukan prioritas. Gitu. Karena seringkali kalau kita nggak punya prioritas, makanya semuanya kita anggap penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. Nomor satu Tuhan, udah pasti. Jadi aku pagi-pagi itu selalu punya waktu untuk saat teduh lah, nyembah, gitu. Punya waktu devotion, gitu, renungin firman, gitu. Itu yang aku lakukan. Nah setelah itu mulai keluarga. Jadi pagi bangun, habis itu devotion sebentar, nggak lama, atau kadang-kadang devotionnya mau lanjut habis nganterin anak sekolah. Jadi buat aku momen-momen anak sekolah itu momen yang mahal. Gitu. Kalau aku di Jakarta, istriku tahu lah, mesti pagi itu nganterin, apalagi sekarang harus nganterin 2 anak. Pagi nganterin yang anak kecil dulu karena sekolahnya beda, habis itu nganterin yang besar. Pulang biasa lebih banyak quality time sama istri, ngobrol lah, kita makan bareng dan segala macam lah. Kita biasa lebih banyak baru setelah itu saya mulai aktivitas. Kalau enggak, saya punya me time. Masih punya me time. Masih punya. Di tengah-tengah kesibukan ternyata masih punya. Nah, saya kalau malam ini jarang saya bahas. Karena kalau pelayanan itu penuh tekanan ya. Curhatan seorang Franky Kunchoro. Serius. Pelayanan itu ngeri-ngeri sedap. Karena gini, sekali kita diundang nggak bakal diundang lagi. Jadi undangan pertama bisa jadi undangan terakhir. Itulah pelayanan. Gitu. Nah, orang pengen selalu lihat apalagi, please welcome Franky Kunchoro. Belum tentu saya tuh selalu ready. Belum tentu saya selalu baik, jujur aja. Betul. Keadaan kan kadang-kadang bisa up and down, mood bisa up and down. Kadang-kadang apalagi lagi situasi kemarin lagi saya kan jujur enak. kan, saya ini lagi dalam situasi di mana lagi stres banget urusan live recording ini. Lagi panik beneran. Kemarin diajak makan musangking di waktu yang sama. Nikmatnya musangking itu nggak seberapa terasa gara-gara saya mesti dengan tangan kanan makan musangking, tangan kiri balesin WA karena harus ngambil keputusan yang penting dan segala macam.
dan harus pelayanan ya. Yang saya lakukan seringkali kalau lagi me time, saya tuh suka cari konten-konten lucu yang menghibur. Ya nggak bermutu gitu. Ada bunda siapa yang lucu gitu. Halo, bunda lagi ada di mana? Yang halu-halu gitu tuh. Itu tontonan malam sebelum tidur. Serius, itu yang saya tonton yang lucu-lucu gitu, yang nggak tapi itu hiburan buat saya gitu loh. Karena untuk lucu, meredakan ketegangan. Ada orang-orang tuh bisa bikin konten-konten lucu kayak gini, saya ngeliat, saya nonton ketawa sendiri. Saya terakhir lagi suka main padel, ya udah saya lihat konten-konten cara serve yang bagus itu gimana gitu. Sekarang lagi istirahat ya, tangannya lagi kena soalnya. Tapi itu yang ngatur. Jadi saya punya waktu olahraga juga kalau di Jakarta. Habis ngantar anak sekolah, langsung itu berdua sama istri main padel bareng gitu. Itu jadi common interest. Keren ya. Jadi masih sangat punya waktu gitu dengan keluarga. Jadi puji Tuhan ya, dengan bertambahnya jam terbang yang Tuhan percayakan, anugerah Tuhan juga luar biasa. Jadi sekarang ini kalau persiapan untuk pelayanan memang lebih singkat waktunya. Bedalah dengan dulu, jujur aja. Lebih paham gitu. Sekalipun ya tetap harus dicicil ya. Contoh, kadang-kadang kan harus kapan hari kan Bu Dita juga nagih-nagih, Pak lagunya mana? Itu saya nyicil sebenarnya. Itu nyicil, merenungkan itu. Jadi yang tetap punya berkualitas itu gara-gara ngatur prioritas saja. Kalau kita tahu pelayanan kita di sana, ya udah kita mesti nyicil tuh. Nyicil dulu, nyicil satu beres. Dan saya ngomong tunggu ya. Kalau aku bilang, bukan saya nggak mau segera kasih, tapi saya nggak mau kasih yang asal-asalan. Betul, ya. Gitu, jadi nggak mau kasih yang memang nggak pasti gitu ya, Pak ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang semuanya sudah. Dan yang terakhir mungkin gini ya, apa yang membuat tetap bisa berkualitas? Kita mesti harus berani nolak. Nggak semuanya kita mesti terima. Iya kan, oke. Kita mesti tahu kapasitas kita. Penting ini. Ini penting karena kadang-kadang kalau semua diiyakan, selesailah. Ya. Ini sebelum saya nanti live record di 19 November, saya keluar kota, cuma ke Batam, minggu depan ke Pekanbaru, selesai. Gak ada lagi. Saya harus berani nolak, karena untuk menjaga kualitas. Padahal permintaan banyak ya sebenarnya. Kalau pelayanan kalau diturutin, itu nggak pernah habis. Saya baru tahu juga, begitu Tuhan buka banyak pintu, ibadah ini nggak habis-habis ya. Ada ibadah wanita, ada komunitas ini, komunitas ono lah. Gereja tiba-tiba ulang tahun, ada special service apa, ada loh ibadah jam 5 pagi di Jakarta. Saya baru tahu yang datang tuh 500 orang. Wow. Itu ternyata mereka udah jalan udah puluhan tahun. Saya baru ngerti. Ada lagi morning worship jam sekian. Ada lagi ibadah doa semalam suntuk. Wah, itu nggak habis-habis itu. Itu jadi, itu kalau kita nggak punya purpose, nggak punya prioritas, semua kita terima, ambruk kita. Mesti tahu kapasitas. Saya jujur aja hari ini tiap kali mau kemana ngecek rute penerbangan gimana, kalau menempuh darat gimana, segala macam. Kalau udah terlalu gini-gini, nggak bisa, tolak. Nggak bisa. Saya ngomong mohon maaf saya nggak bisa. Mungkin ada orang-orang lain yang bisa, silahkan. Cuma mungkin di musim sekarang saya harus punya prioritas keluarga juga. Makanya kemarin by the way tim saya Yedit sama Grace kaget karena mereka hari ini kan ke lanjut ke Singapura. Tanya, loh, Ko Franky pulang kapan? Siang, jam 12. Tumben banget. Mereka tuh tahu kalau aku selalu pulang, selalu first flight. Wow. Jadi, kok bisa pulangnya jam 12? Ada apa? Ada 2 agenda. Aku tadi pagi masih ada Zoom, dan akhirnya ada podcast sekarang, ya. Dan masih ada agenda-agenda yang lain, sehingga nggak bisa pulang langsung. Tapi kalau mereka tahu, karena apa? Tujuannya pulang langsung supaya segera bertemu keluarga dan siangnya masih bisa jemput anak. Itu prioritas. Karena aku nggak mau juga terlalu banyak pelayanan sampai akhirnya anakku benci pelayanan. Nah, saya mau berangkat pelayanan. Ini mungkin resep juga, Tuhan kasih hikmat. Selalu saya minta anak saya doakan saya. Jadi mereka itu merasa menjadi tim pelayanan saya. Dan pulang itu saya seringkali update. Jadi tadi dari Batam loh, tahu nggak?
banyak orang diberkati gara-gara doa kamu. Thank you ya doanya. Simple. Gitu. Jadi, tapi bawa mereka untuk menjadi bagian dari tim pelayanan. Nah itu yang saya lakukan, luar biasa. Akhirnya anak-anak jangan sampai benci pelayanan. Sekalipun hari ini PR-nya banyak yang namanya punya anak itu. Waduh, ini anak saya yang kedua nih. Suatu kali mungkin dia akan menyaksikan ini. Anak-anaknya dia lagi umur sekian lagi banyak rebelnya, tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses yang nggak mudah. Yang saya lagi jalani hari-hari ya, saya pokoknya make time sama dia. Kenapa saya pengen antri dia sekolah, jemput dia sekolah? Karena itu momen-momen mahal tuh saya bisa ngobrol sama dia. Momen berangkat sekolah tuh saya tanya, gimana teman kamu di sekolah? Kamu apa-apa cerita Dedi, nggak perlu takut. Kenapa tuh kemarin kamu dipanggil guru itu, bla bla bla. Momen kenapa saya tiap kali pelayanan di Jakarta, saya selalu kepengen segera pulang cepat. Saya nggak ngurus. Oh, ada jemaat pengen foto. Sorry, saya mau pulang. Anak saya udah nungguin. Karena, dan ini penting, ini pesan yang penting banget. Kita kalau nggak ambil jadwal pelayanan, sampai nggak bisa, akan ada orang lain menggantikan kita. Betul. Betul ya, Mbak? Ya. Tapi kalau bagi keluarga kita tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Please, memikirkan itu. Makanya saya kalau pelayanan panjang dan segala macam, saya selalu akan ajak keluarga. Karena prioritas utama saya di mereka. Gitu. Jadi karena bagi mereka saya satu-satunya yang tergantikan. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan untuk sebelum tidur itu kan masih banyak cerita. Sekarang saya pulang, anak saya yang kecil suka main bola, anak saya yang gede itu seringkali suka nonton konten-konten tentang kereta dan segala macam. Saya memasuki dunia dia, ngobrol sama dia. Itu butuh latihan untuk bisa menyelami anak-anak itu. Saya dulu nggak bisa, saya paksa mereka masuk dunia saya. Sekarang saya memaksa diri saya untuk masuk ke dunia mereka. Jadi akhirnya saya ngerti sekarang klub ini, klub itu, bahkan pernah nonton bola di GBK sama anak saya. Saya bukan pecinta bola, saya lebih ke basket kan sebenarnya. Gara-gara anak akhirnya menyelami dunia ini dan puji Tuhan hubungan dengan anak ya sekarang jadi dekat gitu. Luar biasa banget insight-insightnya yang kita udah dapetin, luar biasa ya. Kita juga belajar banyak hal banget di malam hari yang luar biasa ini. Dan kalau seorang Franky Kunchoro bisa merangkum seluruh perjalanan hidup dan pelayanan dalam satu kalimat doa penyembahan, apa yang akan Franky Kunchoro katakan kepada Tuhan? Roma 11:36, tadi aku cuma diingetin itu. Sesimpel ini. Kalau aku ngomong perjalananku dengan Tuhan ya, aku cuma ngomong segala sesuatu adalah dari Tuhan, Dia, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Semua tentang Tuhan. Gitu. Gak ada. Karena apapun yang ada dalam hidup ini, kalau Tuhan nggak kasih, kalau Tuhan nggak buka pintu, kalau Tuhan nggak tolong, kalau Tuhan nggak menyerah, kalau Tuhan sampai menyerah sama saya habis. Tapi karena saya punya Tuhan yang nggak pernah nyerah sama saya ada hari ini. Gitu. Dan semuanya oleh Tuhan yang bekerja di balik itu semua, dan semuanya untuk Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Adakah satu pesan penutup terutama untuk generasi muda nih yang sangat rindu ingin memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di bidang pujian dan penyembahan? Oke, kalau untuk pujian penyembahan ya, tadi saya udah ngomong quote-nya sih. Jangan cuma nyanyikan penyembahan, hidupilah penyembahan. Ya. Itu udah segala-galanya ya. Jangan bangun kemasan, bangun isinya dulu. Jangan cuma memperhatikan tampilan luar ya. Orang cenderung lebih seneng ngelihat casingnya gitu, perhatiin casingnya. Saya kesaksian ini. Saya jujur kemarin malam itu kaget, orangnya banyak. Nggak nyangka ya. Karena gini. Format kayak gitu, itu harusnya mestinya bawa full band. Kemarin itu tuh kemasan Komsel tapi yang datang. Tapi gini. Mau musiknya cuma gitar dan piano, sesimpel itu ya, dan tidak ada singer sama sekali. Tapi kalau kita menghidupi esensinya, tetap powerful. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lebih suka. Ini mungkin pesan yang aku bakal banyak ngomong ke depan, terutama untuk para pemimpin gereja.
dan para pelayan gereja, jangan sibuk ngurusin kemasan dulu. Kalau gereja Anda, komunitas Anda memang belum banyak orang, jangan paksa full band dulu deh. Jangan paksa keren-kerenan dulu. Kalau kita nggak bisa impactful dengan cuma gitar bolong aja, nanti dipercaya alat yang lebih bagus lagi, tim yang lebih banyak lagi. Nanti kita tuh lebih menyembah alatnya, menyembah fasilitasnya, bukan lagi menyembah Tuhan ya. Dan itu bahaya ya. Iya. Jadinya pelan-pelan bukan lagi Yesus yang menjadi pusat dari segala pujian penyembahan kita. Intinya dengan apa yang ada, jadikan dulu gitu loh. Istilahnya gini, keren. Jalan kaki dulu nyampe tujuan. Jangan buru-buru kepingin langsung punya mobil. Kalau kita jalan kaki aja masih salah langkah, masih jatuh-jatuh, kepleset-pleset. Itu bagian yang harus dilewati aja. Tapi intinya tahu kemana kita mau pergi gitu loh. Ya kita tahu gitu loh. Kalau jalan kaki berhasil, suatu kali kamu naik mobil, kamu punya tujuan yang tepat, kamu tahu gimana, kamu punya kekuatan yang berbeda gitu loh. Jadi jangan buru-buru naikkan fasilitas sebelum kapasitas itu diperbaiki. Karena banyak gereja hari-hari ini selalu kepingin tampilannya mewah dulu. Tapi ya isinya nggak diperhatikan, kepengennya kelihatan keren dulu. Saya belajar itu dari seorang hamba Tuhan yang saya sangat respect. Dia itu orang yang sangat memperhatikan esensi dulu sebelum bangun kemasan. Saya belajar karena rapuh banget jadinya ya, fondasinya nggak kuat. Kalau saya boleh sebut nama, saya belajar banyak dari Pastor Philip. Saya kan lama berjemaat di gereja di mana beliau waktu itu sebagai associate pastor. Saya panggil dia Ko Philip. Ko Philip itu orang yang sangat fokus di esensi, baru bangun kemasan. Fokus dulu di hadirat Tuhan. Fokus dulu firman yang berkualitas, yang benar-benar pewahyuan yang kuat. Sebelum ngomongin tentang pakai pakaian yang keren, sound system yang bagus, yang gitu-gitu tuh. Wow, luar biasa jadi, banget. Jadi bangun isinya, karena gini, isi nggak boleh berubah, tapi kemasan bisa berubah. Anda kalau lihat produk makanan, ya kan, ya isinya jangan dirubah lah, karena itu intisari dari semuanya. Nah banyak orang sukanya memperbaiki kemasan doang, isinya nggak pernah diperbaiki. Pernah nggak kita pergi ke supermarket, kemasannya keren, kita pengen cicipin, begitu dibuka kakak enak. Zong, akhirnya kita malas beli itu lagi. Oh cuma kemasannya doang, beda sama kemasannya masih biasa, tapi rasanya enak loh. Kita pengen beli lagi. Nah apalagi kalau dia memperbaiki kemasan, lebih dahsyat. Isinya dulu yang diperbaiki, gitu. Baru kemasannya nanti kita upgrade step by step ya. Wow, keren banget. Jujur banget, jujur Lini. Saya sendiri secara pribadi sangat diberkati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Franky, atas kehadirannya, atas ketersediaan waktunya, untuk hatinya yang sudah dibagikan kepada kami semua. Untuk sahabat curhat bersama dengan New Life, dimanapun Anda berada, saya yakin, kami yakin, bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, tapi karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya pesan spesial untuk Anda pada malam hari ini yang Tuhan rindu ingin Tuhan sampaikan. Tuhan rindu ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupan setiap sahabat curhat bersama dengan New Life yang menyaksikan siaran pada malam hari ini. Bagi sahabat curhat yang masih memiliki pergumulan, punya pertanyaan, punya permasalahan, berbeban berat, rindu ingin didoakan, sahabat curhat bisa anytime menghubungi kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tujuan kami hanyalah agar setiap sahabat curhat bersama dengan New Life boleh mengalami perubahan hidup. Sama seperti kehidupan kami yang dulunya diambang kehancuran, kehidupan kami yang dulunya tidak punya pengharapan, yang hari ini sudah diubahkan oleh Tuhan dan mengalami kehidupan yang baru, dan kami memperolehnya dengan cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya. Dan hari ini kerinduan setiap kami agar sahabat curhat juga boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Baik sahabat curhat bersama dengan New Life,
Saksikan terus siaran Curhat Bersama dengan New Life setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel New Life Batam. New Life.